uh, komputer zaman dulu masih menggunakan tape pembacaan memori berurutan dan seterusnya, ya. Sedangkan perubahan state-state itu akan dapat dilihat secara visual karena prosesnya lambat dan seterusnya, ya. Dan FSA ini untuk pembuktian atau pengimplementasian dulu, zaman dulu ya, itu adalah proses operasi matematis. Maka untuk saat ini atau sekarang ini karena komputer sudah memiliki kecepatan tinggi ya, kita memahami, mempelajari prosesnya itu dalam bentuk FSA ini tahapan-tahapan yang ada tadi. Jadi ada 5 bagian tadi itu. Himpunan state, himpunan simbol input, ya, fungsi transisi, state awal atau initial state, dan himpunan state akhir. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, FSA itu adalah model matematis yang ada input dan output. Kalau teman-teman sudah pelajari, informasi itu prosesnya adalah dari data yang dilakukan proses. Ya. Jadi data diproses akan menjadi informasi. Informasi bisa dikembalikan, diproses lagi menjadi data. Jadi biasanya kalau teman-teman pernah dengar, ya, seperti reverse engineering seperti itu cara kerjanya. Jadi membalikkan sesuatu hal yang sudah dalam bentuk sebuah goal atau tujuan menjadi part-part atau bagian-bagian dari bahan yang goal tadi. Contohnya seperti Anda ketika unboxing, tapi unboxing sebuah barang, itu dibongkar semua, bukan boxnya saja, tapi produknya itu dibuka dan dipecah-pecah. Itu namanya reverse engineering. Jangan sampai teman-teman hanya bisa bongkar tapi nggak bisa pasang. Itu yang sering ditemuin. Nah, berikutnya karakter dari FSA ini memiliki state yang berhingga banyaknya. Jadi tidak unlimited, tapi ada berhingganya. Ya. Ada batasannya. Dan dapat berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan input dan transisi. Nanti kita lihat contohnya. Berikutnya tidak memiliki penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini dari terakhir. State terkini ya. State terakhir terkini itu apa? State apa yang di input apa atau proses apa yang terakhir dilakukan. Jadi tidak ada proses memori. Beda dengan kalkulator. Kalau Anda kalkulator kan bisa bisa ada memorinya, save. Atau Anda pernah lihat di pom bensin, ketika Anda beli bensin, ya, itu kan kadang operator pom bensinnya kan tinggal menekan satu memori saja, langsung harganya berapa muncul di situ. Tidak harus ngecek beli 50.000 gitu misalnya. Nggak harus ketik 500 itu, kadang karena sudah disimpan memorinya ya tinggal tekan satu saja. Berikutnya cara kerja dari aplikasi FSA ini salah satunya adalah elevator. Saya yakin teman-teman sudah tahu elevator itu, apalagi teman-teman kalau tinggal di sini pasti sering ke mall, apalagi ini mau lebaran, yang pengen belanja ngabisin THR ya pasti udah siap-siap. Di sana pasti ada konsep elevator. Ya. Selanjutnya ada text editor, analisa leksikal, dan cek parity. Nah, hal-hal ini adalah mekanisme dari FSA itu contohnya. Jadi elevator itu kalau berjalan kan terus mana yang terakhir kan Anda injak, misalkan Anda start di sini, nanti ya sampai mana goalnya. Itu yang dijadikan acuan Anda akan sampai ke tujuan.
Nah, selanjutnya adalah FSA yang sudah disampaikan tadi. Nah, FSA ini memiliki atau bisa disampaikan atau dituliskan atau digambarkan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah menyebutkan 5 komponen tadi. Nah, komponen tadi ya ada Q, ada sigma, ada delta, ada S atau state awal, dan F. Disebutkan 5 komponen itu apa saja. Berikutnya disebutkan melalui tabel transisi. Dan yang terakhir adalah grafik transisi. Ya. Jadi ada 3 cara. Nah, ini saya harapkan teman-teman ya nanti pelajari ulang lagi, terus pahami, baru Anda bisa mengerjakan tugas yang saya sampaikan. Ya. Contoh di sini. Contoh menyebutkan 5 komponen ini contoh ya. Jangan sampai Anda terkecoh bagaimana memunculkan ini. Ini contoh saja. Nanti jika ada proses atau ada sebuah FSA, itu pasti dari 3 cara penyampaian itu pasti sudah ditampilkan. Jadi Anda tinggal membaca dan menerjemahkan cara yang belum ditampilkan. Misalkan contohnya di sini 5 komponen yang disebutkan. Ya. Selanjutnya adalah yang belum ditampilkan berarti tabel dan grafik. Nah, di sini 5 cara ini, ya, 5 cara ini memiliki relasi. Contohnya untuk state, ya, himpunan state ini ada 3, yaitu S, A, dan B. Ya, SA dan B. Sedangkan untuk himpunan simbol output itu, input, simbol input, ya, itu adalah A kecil dan B kecil. Sedangkan delta ini adalah fungsi transisi kombinasi dari Hi ini dan sigma. Makanya di sini ada kombinasi S dipasangkan dengan A kecil, S dipasangkan B kecil, ya. A dipasangkan A kecil, A dipasangkan B kecil, ya. B besar dipasangkan A kecil dan seterusnya. Nah, biasanya delta ini, ya, delta ini biasanya Hi kali sigma. Jumlahnya seperti itu, kombinasi. Ya. Nah, selanjutnya S awal dari state berarti kita lihat awal dari himpunan state awalnya, yaitu berarti S. B berarti ini adalah akhir dari himpunan state-nya. Ya. Himpunan state akhir. Ingat, S-nya ini tidak ada simbol. Maksudnya simbol himpunan. Karena S di sini ada state awal. Sedangkan F itu adalah himpunan state akhir. Makanya dikasih simbol himpunan. Kurung kurawal dan kurung kurawal penutup. Seperti itu. Contoh seperti ini.
Saya kasih contoh lain, ya. Nah, kalau key ini adalah XCBA, S-nya kira-kira teman-teman apa S-nya? X, Pak. X ya. Iya. F-nya adalah himpunan A. A. Iya. Jadi tergantung dari key-nya, himpunan key. Tapi biasanya umumnya awal dari state itu disimbolkan huruf S. Ini tadi saya rubah supaya teman-teman tahu bahwa awal state berarti data atau simbol pertama dari himpunan state tadi. Ya. Jelas ya sampai di sini? Ya, Pak. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, ini adalah menyebutkan 5 komponen. Selanjutnya, kita buat. Ya. Ini adalah tabel transisi yang diambil dari delta tadi. Key-nya berarti key-nya apa ini? Key-nya berapa ini? Key-nya apa key-nya? Kalau dari tabel ini? SAB. S, Terus? koma A, koma B. B. Oke ya. Siap. Terus sigmanya adalah himpunan A, B kecil. A, B kecil ya. Iya. Oke. Baru deltanya ini adalah kombinasi tadi. S ketemu A kecil A. S ketemu B kecil B. A ketemu A. Ya. Ini adalah tabel transisi yang ditentukan dari kombinasi state dan apa tadi? Simbol ya, simbol input ya. Jadi ketika awalan itu dikasih input A, ya ke A. Awalan dikasih input B, berarti ke B. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah tabel transisi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat atau menentukan tabel transisi, yang ketiga adalah grafik transisi. Nah, grafik transisi di sini, contohnya seperti ini tadi. Ya, key-nya tadi adalah SAB, ini adalah key ya, himpunan key ya, jumlah key semua ya, ini SAB. Nah, selanjutnya, ketika kita membuat grafik, S ini sebagai awal, ketika dikasih input A kecil, maka state ini akan menuju ke arah atau hasilnya A. Ini ada tanda panahnya, perhatikan. Selanjutnya, S ini ketika dikasih input B, maka menuju ke state akhir B tadi. Jadi state akhir itu F, itu adalah B, sedangkan S-nya state awalnya adalah S. Nah, selanjutnya ketika A ini dikasih input A kecil, maka dia akan kembali ke A itu sendiri. Baru kalau A ini dikasih input B, maka menuju ke B. Jika, nah ini ada 2 kemungkinan nih sekarang. Ini harus diisi semua, tabel transisinya itu harus sesuai. Kenapa? Harus ada nilai akhirnya. Delta ini, ya, delta tadi, delta seperti ini,
Ini harus ada hasil akhirnya. Makanya B itu ketika dikasih input A, itu bisa menuju atau menjadi A, atau menjadi S. Kita lihat tabelnya. Tabelnya, kita lihat tabelnya dulu. Sepertinya ya, B tadi dari tabel sebelumnya ya, ini ada satu hal yang harus dikoreksi. Kira-kira apa, teman-teman? B sama BS. Nah, B sama B hasilnya adalah S. Ya, jadi ketika teman-teman pertama ini, lihat ini, tabel ini. Contohnya kan ini, sebagai referensi kan ini. Ada G, ada sigma, ada delta, ada S, ada F. Nah, selanjutnya dibuat tabel. Tabel ini hasil dari sigma ini, delta ini. Itu ketika B dikasih input A, maka A. Ketika B dikasih input B, maka S. Sehingga ini ada proses yang saya kira ini tipe ya. Ini harusnya apa ini? B, Pak. Yang lainnya tetap apa B? B. B, Pak. B, Pak, B, B. B ya. Pak. B. Karena ada tabel tadi ya. B kecil ya, bukan B besar ya. B kecil apa B besar? Kecil, Kecil, Pak. Kecil, Pak. Pak. B kecil ya. Oke. B kecil. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Cukup, Pak, mungkin. Gampang ya. Gampang. Saya yakin gampang. Selanjutnya, kita kasih contoh seperti ini. Q. Perhatikan Q. Q tadi apa namanya? Himpunan apa ini? Himpunan? State ya. Oke, state. Sigma? Delta, Pak. Ini sigma ini. Sigma ini himpunan apa? Simbol input. Ya. Simbol input. Sedangkan S, ini adalah state awal, itu adalah genap. Ya. State ganjil adalah Akhir. Oke, akhir, himpunan akhir. Ingat, ini ada himpunannya ya. Jangan sampai salah tipu. Kalau Anda salah tulis, berarti itu ketika Anda membuat program, dinamakan syntax error. Bukan sinta ya, sintaks, pakai X. Nah, sedangkan deltanya, ya, yaitu ganjil genap dan 0, 1. Kalau genap, dikasih input 0 berarti genap. Dikasih input 1 berarti ganjil. Ganjil juga sama. Dikasih input 0 jadi ganjil. Dikasih input 1 adalah genap. Kira-kira tree-nya bagaimana? Satu lingkaran state. Ya. Terus di sini
lingkaran, 2 lingkaran. Ya. Di sini saya genap sama di dalamnya sini nilainya apa di lingkaran ini apa? S, Pak. Iya, S, tapi S-nya itu apa S-nya? Genap, Pak. Genap. Genap ya. Saya anggap GNP gitu ya. Genap. Kalau ini untuk Ganjil. ganjil gitu, GCL, ganjil ya. Nah, selanjutnya trinya kira-kira seperti apa? Si nilai 0. Ini genap dikasih 0, hasilnya genap. 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 Berarti ini tanda panah begini kembali ke Kembali ya. awalnya dikasih Tahu. 0. Benar ya? Ya. Terus ini dikasih seperti ini, 1. 1. Benar ya? Hasilnya ganjil. Terus ini kalau ganjil dikasih 0, Muter lagi. Ganjil. 0. Terus baru ini di sini Genap. 0. Genap. 0 apa 1? 1. 1 ya. 1 ya 1. Ingat tanda panahnya. Iya. Jangan sampai hanya garis saja, harus ada arrownya, panahnya. Kira-kira ada yang ditanyakan enggak? Kok seperti ini gitu? Teman-teman, ada yang ditanyakan? Diulang lagi atau sudah cukup biar saya lanjutkan? Cukup ya? Nah, dari gambar ini kita lihat saja slide berikutnya. Ini contohnya. Yang genap ganjil tadi. Ya kan? Dikasih input 0, genap tetap genap. Ganjil tetap ganjil. Sedangkan genap dikasih input 1 menjadi ganjil, sedangkan ganjil dikasih input 1 menjadi genap. Itu adalah contoh yang tadi saya coret-coret bareng-bareng tadi. Oke. Ada yang ditanyakan? Ini adalah FSA. Finite State Automata. Untuk berikutnya nanti DSA dan teman-temannya itu. Masih ada beberapa metode yang kita pelajari. Ini adalah melatih kita untuk memahami proses matematis dan algoritma dari apa yang disampaikan atau apa yang dibuat di dalam komputer. Jadi ini ada proses matematis yang Anda terjemahkan menjadi algoritma, tetapi tetap acuannya adalah menggunakan logika. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kok diam semua? Ada apa tidak? Buat contoh Tidak, soalnya. Pak. Masih memahami, Pak. Oh, masih memahami. Iya. Lagi berusaha memahami, Pak. Oh, berusaha memahami nih. Kayaknya Biar kelihatan anu, Pak. kayak mau PDKT aja, masih memahami. Betul. Oke, itu adalah contoh. Nah, biar memahami lebih detail lagi ya, FSA ya. Saya yakin ini contohnya kan sudah ada 2 contoh nih. Tadi contoh menyebutkan tabel transisi dan grafik transisi, terus contoh berikutnya itu masalah genap ganjil itu untuk proses pengecekan parity. Saya tidak akan menjelaskan di sini
detail banget binary dan seterusnya, karena saya dengar teman-teman sudah untuk digital, data digital, binary data sudah di luar kepala semua, sudah pinter semua kemarin. Saya tanya menentukan jumlah dan seterusnya, jadi tidak saya bahas, ya. Saya sudah di luar kepala semua gitu. Oke, kalau begitu, nah ini dia tugas, ya. Ketika sudah ada tabel transisi, maka Anda diminta untuk membuat grafik transisinya dan menuliskan 5 komponennya. Simpel kan dari contoh atas tadi, karena Pak sedang memahami, berarti ketika sudah dipahami nanti dikasih waktu 1 minggu bisa mengerjakan ini. Ya, tugas ini tugas. Jadi Anda tentukan grafik transisi dan kelima komponennya. Tambah lagi ya. Masa cuma 1 minggu? Kayaknya satu gak pusing, Pak. Nah, enggak lah. Nah, tugas berikutnya, ini saya balik nih sekarang. Saya tampilkan grafiknya, ya, grafik transisinya. Anda diminta untuk membuat tabel transisi dan menyebutkan 5 komponennya. Ini agak tricky nih, karena state akhirnya itu tidak di akhir proses.
you